Halo teman-teman, udah lama Smart Reptiles nggak buat video. Di video kali ini kita mau update breeding 2000 berapa sekarang? 2025 ya, season 2025 itu Smart Reptiles sudah sampai mana? Lihat videonya ya. Jadi nanti akan kita liatin ular-ular mana, female-female mana yang udah ovul ya, terus mana yang udah mogok, dan mana yang asalnya mogok udah makan lagi. Nanti akan kita update. Tapi sebelum kita liatin ularnya, review lagi sedikit. Jadi kalau di Smart Reptiles breedingnya itu step by stepnya seperti apa. Kalau dari kita, yang jelas kita mulai dari pairing sampai dia melakukan lock. Itu biasanya mulai dari bulan apa? Kalau dulu sih Smart Reptiles biasanya bulan Mei, biasanya ya, start itu bulan Mei. Nah cuma karena kemarin dengan seiring berjalannya waktu, Smart Reptiles juga beli female baru, yang baik itu yang baby jelas ya. Ada juga beberapa yang udah posisinya itu mungkin udah berat 1300-an lah gitu. Terus waktu itu di bulan Januari itu kalau nggak salah itu udah siap nih, dia udah siap kawin. Ya udah kita pairing aja dan ternyata lock. Jadi ada beberapa female yang mulai dari awal tahun. Nah tapi nggak banyak lah, cuman beberapa lah. Itu udah ada yang berhasil satu. Nah, udah kita update juga nih di clutch-nya Persia. Jadi Persia itu keluar di bulan apa ya? Saya lupa. Persia itu keluar di bulan Juni. Nah, keluar di bulan Juni, betul. Persia itu di bulan Juni. Nah, jadi Smart Reptiles itu nyimpen ini kartu breeding ya. Jadi biar kita nggak lupa. Clutch ini keluarnya bulan apa. Jadi season 2025 ini Smart Reptiles baru tahun ini kejadian. Di sekarang ini bulan September udah keluar, kita udah punya satu clutch tepatnya di bulan Juni kemarin, yaitu clutch Persia. Jadi ada berapa telur tadi? Ada 8 telur. 4 5 6 ya, ada 8 telur. DG clown-nya keluar 3, 1 Persia, 2 DG clown biasa. Masih ada yang kita jual kayaknya yang DG clown female, yang Persianya ya, yang Persia kalau mau nanya juga boleh. Tapi yang pasti di keep kayaknya yang DG clown jantan karena itu akan kita gunakan untuk project DG clown berikutnya. Nah terus yang tadi locknya, tapi yang lainnya female lainnya rata-rata tahun ini itu kemarin mulai dari bulan April lah, udah Maret atau April udah ada yang kita pairing. Jadi kita pairing sampai dia lock terus sampai tanda berikutnya itu yang kita lihat adalah dia mogok. Nah tapi walaupun udah mogok tetap kita pairing terus. Nah lock dan pairing berhenti kapan? Pada saat ovulasi. Begitu ovulasi kelihatan, udah usaha kita untuk breeding selesai dan berhasil sampai ovulasi. Setelah ovulasi tinggal kita tunggu prelation, biasanya 2-4 minggu. Dari prelation kita tunggu nelor. Kalau di sini juga sekitar sebulan atau 1,5 bulan lah dari prelay ya, bukan dari ovulasi. Dari prelay ke itu 1-1,5 bulan, lalu akan keluar telur. Kita masukkan inkubator selama kurang lebih 60 hari atau 2 minggu. Nah, jadi nanti akan kita lihat female nanti di Smart Reptiles yang udah mogok mana, yang udah ovulasi mana, yang udah prelation yang mana gitu ya. Udah ada beberapa lah yang ovulasi. Terus kalau ngomongin projectnya kemana nih di tahun 2025 ini? Kalau untuk garis besar masih nih kita kalau secara project pasti ke recessive. Recessive single gennya itu kita di clown aja. Yang apa ya, yang diutak-atik lebih dalamnya itu sejauh ini baru di clown aja. Lalu untuk yang project double recessive-nya itu yang udah berjalan sekarang ya,
itu adalah untuk Aksa Clown. Aksa Clown, DG Clown kan udah ya kemarin yang Persia. Terus Aksa DG kayaknya belum ada tanda-tanda lah ya kalau itu di pairing sih udah, tapi belum ada tanda-tanda. Nah terus yang triple head kita mulai bikin ya nanti dilihat ya, ularnya bisa dilihat, tapi kita pairingkan Aksa Head Clown dengan Desert Ghost, Lesser Desert Ghost. Jadi nanti anakannya itu double head Desert Ghost Axanthic, possible head clown. Nah nanti yang female mungkin akan kita keep semua, mudah-mudahan ada yang triple head, tujuannya untuk arahnya ke triple head yang itu, yang DG Aksa Clown itu idamannya ke situ. Yang lainnya ya jadi ke situ, jadi kurang lebih itu akan di tahun ini ya akan di clown. Oh ya, clownnya apa, lebih detail lagi ya, clownnya apa. Tujuan utamanya sih sebenarnya lace clown dan special clown, combo dari itu gitu ya. Untuk lace clown kita punya fire lace clown, kita pairingkan ke 2 female aja kalau di tahun ini ya. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat ularnya. Terus sama special, saya punya banana special head clown possible head monsoon, itu kita pairing juga ke beberapa female. Jadi kalau tahun kemarin Smart Reptiles banyak ngeluarin Cypress Clown, tahun ini Cypress Clown ini kita nggak produksi, kita untuk clownnya ya produksi ke Special Clown sama Lace Clown kalau jadi. Sisanya ya itu. Nah kita lihat ular-ular seperti apa. Kita tunjuk. Oke, seperti teman-teman tahu ini kandangnya Smart Reptiles ya. Saya mundur ya. Di sebelah sini ada inkubator ya. Ini inkubator, ada kertas, ini tulisannya adalah nanti yang apa? Ya telur-telur yang masuk ke sini kita catat. Ini udah ada 1 yang kelas Persia itu. Terus udah kita nyalain juga ini sekalian ngetes si termostatnya itu berjalan baik atau enggak. Karena ya itu harus dicek, karena pernah kejadian ketika udah mau nelor ternyata termostatnya error, harus diganti. Nah itu kan kalau digantinya pas telur udah keluar kan repot juga ya. Jadi kita udah siapin dari sekarang. Nah berarti kalau inkubator udah nyala itu sebentar lagi mudah-mudahan akan ada telur yang keluar. Nah yang telur yang paling cepat, yang bukan paling cepat ya, yang dalam waktu dekat yang akan keluar itu adalah ini nih. Nah ini Lesser Yellow Belly Clown, kita pairing dengan Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon. Nah ini informasinya, dia ovulasi di tanggal 2 Agustus, lalu dia pre-lay-nya 25 Agustus 2025. Nah kalau lihat rumus yang tadi dari pre-lay sampai ke nelor itu kan sekitar 1 sampai 1,5 bulan ya. Nah berarti antara akhir September ini atau awal Oktober itu akan keluar. Jadi yang pertama ini akan jadi clutch keduanya Smart Reptiles nih, Lesser Yellow Belly Clown. Terus yang berikutnya clutch berikutnya itu ini 2218. Nah yang ini dulu. Nah yang berikutnya akan keluar ini ovulasinya 18 Agustus. Dia udah pre-lay juga 4 September. Nah, berarti akan keluarnya antara awal Oktober atau pertengahan Oktober. Ini adalah Red Stripe Clown. Red Stripe Clown kita pairingnya sama apa? Kita pairingnya sama ini. Nah, kita pairingnya sama ini nih, male-nya nih. Ini itu Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Nah, tuh udah sebesar ini, udah seproven ini juga kontrasnya masih bagus, masih terlihat. Ya. Nah, jadi kita pairing sama ini, tujuannya apa? Kita mau bikin Pompeii. Pompeii-nya tapi Cinnamon Pompeii. Artinya apa? Si black pastelnya kita ganti sama cinnamon. Karena ya mirip-mirip lah mereka. Walaupun harus diakui juga, walaupun saya bikinnya cinnamon ya. Black pastel untuk di combo di clown itu biasanya lebih bagus. Ya, tapi tergantung juga ya kualitas black pastelnya seperti apa. Tapi untuk yang ular ini, jadi Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown kita pairing dengan Red Stripe Clown. Jackpotnya Spotnose Cinnamon Red Stripe Yellow Belly Clown. Nah, jadi
Itu ya, jadi tujuannya ke situ. Tadi kita ngomong cinnamon dan black pastel. Walaupun kita pakainya cinnamon untuk yang sekarang, tapi kita juga nyiapin black pastelnya. Nah, black pastelnya bukan sembarang black pastel. Ini aja ya, intermezzo aja ya. Ini sih female yang ini sih masih jauh, ini masih Juve. Tapi kita juga punya Barnhart Black Pastel Head Clown. Barnhart itu adalah lainnya black pastel yang katanya terbukti bagus untuk dikombokan dengan untuk di clown gitu. Nah, ini intip dikit aja. Nanti kita review lebih lanjut di video lain aja. Jadi ini yang kedua ya. Red Stripe Clown kita pairing dengan Spotnose Cinnamon Yellow Belly Clown. Ovulasi 18 Agustus, pre-lay shade 4 September 2025. Oke, yang berikutnya itu yang kedua, yang ketiga. Nah, oh ya ini info dikit juga ya. Jadi di kita itu yang udah ovulasi kita kasih klip warna biru atau warna hijau ini. Ini artinya dia udah ovulasi. Jadi saya nggak akan banyak buka si kandang biar dia nggak stres. Kalau ini yang kuning apa? Yang kuning mah ini dia mau shading. Terus kadang ada juga yang warna merah, yang warna pink ini. Ini pinknya nggak kelihatan ya. Nih warna pink ini itu artinya dia sedang dalam proses pairing. Jadi kita untuk menandakannya pakai paperclip seperti itu aja cukup. Oke, yang berikutnya. Nah, ini Laser Desert Ghost yang tadi udah di-spill sedikit pairingnya. Laser Desert Ghost kita pairing dengan Axanthic Head Clown. Jadi nanti anakannya kalau kodomnya cuma laser doang ya. Jadi bisa laser, bisa normal. Tapi headnya itu double head Axanthic Desert Ghost, possible head clown. Yang ini kita buka aja nggak apa-apa. Buat ditunjukin. Nah, itu sekalian mau nunjukin bahwa Desert Ghost itu sampai sebesar ini ya masih kontras begini. Nah, ini laser doang nih, tapi cakep lah ya ini. Nah, ini juga jadi informasi juga ya teman-teman. Jadi saya pakai box LG yang ceper. Pemanasnya ada di bagian belakang. Nah, ular itu sampai dia posisi ovulasi, sebelum ovulasi nih ya, biasanya dia yang namanya cold seeker atau pencari dingin. Makanya si ular itu pada saat masih fase-fase ngelok-ngelok gitu ya, dia kebanyakan ada di ujung depan karena dia tidak mencari panas. Karena yaitu fungsinya punya box yang panjang itu jadi ada cold zone, ada hot zone. Yang di belakang udah pasti lebih hangat karena ada pengaruh dari heater ya. Nah, ke depan ini pengaruh heaternya udah nggak kerasa, jadi bagian depan dingin. Apalagi si air minum tadi saya taruh di depan, jadi kalau masih fase dia build up follicle, itu kebanyakan si ular akan berada di depan. Contohnya kayak gini. Nah, ini si ular di depan dan dia berendam lah ya istilahnya. Itu karena dia masih membutuhkan dingin. Kalau buat yang tadi itu dia di belakang karena udah ovulasi, dia butuhnya hangat. Jadi dia akan mencari sumber panas, dia akan nempel ke belakang. Oke, itu yang ketiga tadi ya, Laser Desert Ghost. Ovulasinya 22 Agustus. Pre-lay shade-nya 8 September. 8 September ini juga berarti antara, ya kalau ini mungkin pertengahan Oktober atau akhir Oktober lah gitu. Oke, satu lagi yang terakhir yang udah ovulasi. Jadi di Small Reptiles itu udah ada 4 yang ovulasi. Ya baru 4 lah ya. Pasti banyak teman-teman juga yang ovulasinya udah lebih banyak. Ini adalah Spotnose Clown. Nah, ini juga kita pairingkan dengan Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon. Jadi nanti anakannya yang kita cari adalah Spotnose Special Clown sebenarnya ya, tapi nanti kita lihat. Ini sudah ovul 7 September dan dia belum pre-lay shed. Tapi kita lihat siapa tahu pre-lay. Oh, belum ya, dia belum pre-lay shed. Ya belum ya, karena baru sekitar 1 mingguan juga, 8 hari nih. Ya 1 mingguan lah, pas 7 hari. Dari ovulasi biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya untuk dari ovulasi sampai pre-lay shed. Nah, jadi sebenarnya baru 4 itu aja. Baru 4 itu aja yang ovulasi di Small Reptiles, ditambah sama versi yang udah keluar. Jadi tahun ini yang udah fix ovulasi itu ada 5 clutch. Nah, itu tadi udah kita tunjukin yang
ovulasi, sekalian kita tunjukin female-femalenya dan status dia seperti apa nih di breedingnya Smart Reptiles. Yang pertama, pastel red stripe clown, possible head desert ghost. Satu-satunya clown di Smart Reptiles yang masih ada pastelnya kayaknya ini. Jadi ya kenapa kita keep, ini belum pernah dibuktikan, belum pernah di pairing, belum berhasil lah ya. Dan ini ada possible head desert ghost-nya. Jadi kalau misalkan possible head-nya terbukti ya lumayan lah bagus. Nah ini posisinya dia sudah di pairing juga dengan DG head clown. Jadi kita silang ya. Indukan betinanya clown possible head DG, kita male-nya desert ghost head clown. Jadi untuk membuktikannya lebih enak. Terus kalaupun nanti anaknya keluar nggak ada desert ghost-nya, nggak terbukti nih, tapi kan dapat head desert ghost dari si jantannya. Nah ini juga masih di depan formasinya, itu dia lagi mencari dingin, mudah-mudahan juga. Dan ini kemarin masih makan, jadi ini masih jauh, ini masih belum tahu, belum mogok, jadi belum jelas. Nah ini normal head axanthic clown untuk project axanthic clown kita. Ini juga di pairing dengan axanthic head clown. Ini tadi udah kita lihat, ini sih posisinya udah mogok, tapi mogoknya tuh baru sekitar 2 mingguan. Dan kalau dilihat dari badannya juga udah lebih membesar gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja ini arahnya akan ovulasi juga, jangan reabsorb gitu. Nah ini clown yang andalan kita juga. Karena apa? Karena dia nelornya selalu banyak. Di saya kemarin ini nelornya ada 12 telur. Ini baru sekali di breed di sini. Karena saya beli dia udah proven di breeder sebelumnya, udah 2 kali nelur, katanya 11 telur dan 13 telur. Nah jadi kalau punya indukan yang nelurnya banyak, bisa jadi dia akan rutin seperti itu terus. Karena di pengalaman Smart Reptiles, kalau udah nelur segitu biasanya paling plus minus 1 telur aja nih. Nah jadi kalau punya yang kayak gini, telurnya banyak, ya bagus lah gitu. Jadi nanti setiap nelur pun mudah-mudahan juga paling tidak di atas 10 terus lah yang ini ya. Nah ini juga masih makan, dan ini terakhir kita pairing sama banana special head clown possible head monsoon, betul. Cuma ini tuh saya terakhirin ini tuh sebenarnya, jadi paling baru ngelok sekali apa 2 kali lah ini tuh sebenarnya ya sama banana spesial itu. Jadi kita nggak tahu juga, ini masih jauh juga. Ini sih sebenarnya ya kalau teman-teman misalkan mau nanya-nanya nih harganya berapa, tanya aja, siapa tahu harga cocok bisa saya lepas. Yang ini black pastel clown, ini sih kemarin itu saya nimbang ini baru sekitar 1.700-an. Ya udah mulai saya pairing sih. Udah sekali ngelok sama desert ghost head clown. Nah cuma ini saya nggak tahu juga sih bakal jadi tahun ini apa enggak, karena ini baru mulai pairingnya itu di bulan kemarin, di Agustus kemarin yang ini. Black pastel clown. Nah berikutnya ini ibunya si Persia. Ini ibunya si Persia. Spot nose clown head DG ya, ini sih udah nggak saya pairing karena tahun ini dia udah nelor. Nah ini sih ular andalan nih, ular terbesar di sini. Ini gede banget. Ini kemarin saya nimbang itu 4, berapa dia? 4,2 kalau nggak salah beratnya. Ini juga sebenarnya andalan juga, cinnamon yellow belly head clown saya pairing sama firelace clown. Nah sebenarnya ini harapan yang ditunggu di tahun ini sebenarnya ya, cuma ya cerita sedikit, dia itu tahun kemarin dia reabsorb, dia gagal ya tahun kemarin ya. Nah tahun ini dia itu sempat mogok, berapa minggu ya, mungkin sekitar 2 mingguan, tapi setelah itu dia makan, tapi terakhir minggu kemarin saya kasih makan dia mogok lagi. Nah jadi saya nggak tahu nih statusnya sebenarnya. Mungkin minggu ini akan saya USG lagi. Terakhir di USG sih sebenarnya belum kelihatan gede si ininya ya, si folikelnya. Tapi nanti kita lihat aja. Kalau dia ada perkembangan ya mungkin bisa berharap. Tapi kalau misalkan enggak ya reabsorb lagi, berarti satu target clutch-nya lace clown mungkin hilang di tahun ini. Tapi ya kita nggak tahu, kita lihat aja. Berikutnya ini tadi kita udah. Nah yang ini Enchi Batman.
Ini mau shading kayaknya. Nah, ini masih makan juga. Masih makan, ini mau shading, nanti kita kasih klip. Itu NC Batman saya pairing juga sama Banana Special Head Clown Possible Head Monsoon. Ini mau shading, kita kasih warna kuning. Yang ini juga kalau lihat tandanya sih mau shading ya. Ini Yellow Belly Clown. Kemarin kita lihat ini baru 1400-an, jadi ini belum sama sekali saya pairing. Nah, ini juga memang mau shading ya. Tuh mau shading aja kuningnya kelihatan gini ya. Tapi kalau lihat dari matanya ini tuh mau shading. Saya nggak tahu sih tahun ini akan dicoba pairing atau enggak. Masih belum tahu rencananya seperti apa. Nanti saya lihat juga mailnya kira-kira mau yang mana. Geser ke sini ya, ada GHI Head Clown. GHI Head Clown. Nah, ini GHI Head Clown yang saya suka karena motifnya menurut saya rame. Ya kalau saya sih lebih suka GHI yang makin banyak motif ya. Tuh lihat nih, ada motif ininya segala nih. Nih motif orang kuat. Nah, saya bercanda sama breedernya dulu. Wah, ini jangan-jangan ada hurricane-nya nih gitu. Ada orang kuatnya nih. Tapi nggak, itu kata dia nggak ada pairing hurricane-nya. Jadi ini GHI Head Clown aja. Ini juga posisinya ini mogoknya udah lama. Ini mogoknya mungkin udah sekitar 1 bulan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada penentuan apakah dia reabsorb atau dia full. Ini di pairingnya sama Spotnose Cinnamon YB Clown. Yang tadi yang udah saya liatin. Ini udah. Nah, ini adalah ibu dari si ular 4 kilo tadi. Nah, lihat ini juga mau shading posisinya, makanya kan ada tanda kuning. Nah, itu bisa dilihat nih, tadi ibunya 4 kilo, ini juga anaknya juga gede banget. Ini mungkin udah hampir 3 kilo juga ini. Padahal berarti dia baru berapa ya, baru 2,5 tahunan mungkin ini. Tapi ini juga besar, jadi mungkin nurun dari ibunya. Jadi kalau ibunya bisa gede gitu, gede ya 4,2 kilo kan lumayan gede ya. Nah, ini nurun ke anaknya. Oh iya, for your information juga, si Spotnose Cinnamon YB Clown itu satu klat sama yang ini. Jadi ikan lagi. Ular-ular dari Cinnamon YB Head Clown yang 4 kilo tadi kualitasnya bagus-bagus dari sisi makannya, nggak ada yang skip. Terus size-nya juga bagus dan ya bisa dilihat ya kualitasnya, kualitas cinnamonnya bagus lah. Jadi yang ularnya bisa secakep tadi. Berikutnya ini, nah ini Wookie Head Clown. Mungkin ini di Project Clown ini yang paling ditunggu sih sebenarnya. Karena ini saya pairingkan sama Fire Lace Clown. Jadi kebayang kalau saya bisa dapat Wookie Lace Clown, mungkin saya akan sangat bahagia ya. Jadi si Fire Lace Clown saya pairing cuma 2, ke yang Cinnamon YB Head Clown 4 kilo tadi sama ke sini. Kenapa? Karena ya kalau saya sih mencari kombinasi yang cakep kira-kira pakai apa, dan ya sebisa mungkin jangan terlalu diforsir juga si mailnya, jadi cukup ini aja. Ini juga posisinya udah mogok makan, udah hampir sebulan juga mogok makannya, mudah-mudahan. Nah, yang clutch-nya lace itu saya berharapnya dari sini. Kalau yang Cinnamon YB Head Clown tadi masih 50-50, kalau ini mudah-mudahan, walaupun saya nggak bisa menebak juga sih ya ini. Karena memang ini pada dasarnya bukan ular yang besar sih kalau ini. Ini juga ini dapatnya dari lelangan, dari Tangerine Reptiles ya. Kualitasnya bagus, tapi memang bukan ular yang besar. Jadi saya juga nggak tahu nih, size segini itu udah keisi telur apa ini cuman fake doang gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya, dia posisinya di depan masih mencari dingin dan dia berendam. Terus yang ini, nah yang ini sih belum saya pairing karena masih kecil ya, masih mungkin 1,2an ini. Leopard Confusion Possible Head Grail. Jadi Leopard Confusion Possible Head Lavender Possible Head Clown. Nah, ini intip aja. Ini kayaknya tahun ini belum jadi project di tahun ini. Ini udah terakhir yang ini ya. Terakhir yang ini. Nah, ini juga di depan dan dia melingkari si water dish ya. Ini juga saya pairing sama Spotnose Cinnamon YB Clown. Nah, jadi kalau di Small Reptiles kurang lebih pairingnya itu maksimal ke 3 female aja maksimal. Nah, ini
Fire Freeway. Nah ini Fire Freeway doang. Jadi satu-satunya female di Smart Reptiles yang nggak ada headnya mungkin cuman ini doang. Tujuannya dia untuk bikin arah ke depannya ya. Saya pengen bikin Fire Freeway Axanthic sebenarnya. Fire Freeway Axanthic. Di tahun kemarin udah kita pairing sama Axanthic Head Clown. Saya udah dapat banyak amunisi untuk ke arah Freeway Axanthic Clown ya. Tinggal dibuktikan aja, tinggal saya gedein nanti buktikan. Nah, ini nantinya akan saya pakai untuk membuktikan si jantan anaknya dia ya, anaknya dia yang dari tahun kemarin. Mungkin di tahun depan akan saya pairingkan untuk melihat mana yang aspal atau bukan. Nanti ada satu kan saya keep 2 male ya, ada satu yang kelihatan ini kayaknya aspal nih. Nah, tahun depan akan saya pairingkan ke ibunya untuk melihat kalau keluarnya adalah keluarnya ya, kan bisa jadi freeway lagi, itu masih belum ketahuan apa. Tapi kalau keluar super aspal berarti si male-nya adalah aspal. Tapi kalau keluarnya ivory super yellow belly berarti si male-nya itu adalah yellow belly. Nah, sambil menunggu di tahun ini saya pairingkan dulu dengan spot nose cinnamon yellow belly clown. Tujuannya apa? Saya pengen dapat combo freeway yang head clown yang bagus, karena nanti mungkin kan akan kecampur sama cinnamon, akan kecampur sama spot nose juga, sama fire juga dari ibunya. Oke, itu aja untuk female, karena untuk yang rak-rak lainnya ini raknya male sebenarnya sama, ada 2 female yang baru saya pindahkan dari box yang ini ke sini dulu sebelum nanti dianya ke sini. Kita intip dikit ini. Wah, ini juga ular, tapi ya ini mau shading ya. Mau shading aja bisa dilihat ya kontrasnya seperti ini. Ini adalah Cypress Clown yang paling bagus yang kita keep dari tahun kemarin. Sama satu lagi ini yang tadi anakan dari Fire Freeway tadi. Ini Fire YB or Asphalt Head Axa Possible Head Clown. Ke bawahnya ini adalah male-male-nya. Ini DG Head Clown. Ini Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown. Kalau rak yang ini adalah rak-rak Juve dari hasil ya holdback kita ya ini ya. Ini nanti akan kita buat video khusus buat ular-ular yang ada di sini. Sama di sini adalah baby nih sisa 6. Baby isinya adalah DG Clown nih yang 4. Kan kemarin kelasnya DG Clown itu ada 8, yang 4 udah sold. Ini sisa 4. DG Clown-nya 2, Persianya 1, sama Spot Nose Clown Head DG 1. Nah, buat teman-teman yang mau, nah ini siapa tahu ada yang mau, udah gelap ya. Nah, siapa tahu ada yang mau, ini kita ada Spot Nose Clown Head DG female. Buat yang mau main ke arah DG Clown bisa mulai dari situ, awal yang bagus. Ini DG Axa kita, tapi ada spidernya. Ini si Persia. Wah, mau shading juga Persianya. Tuh mau shading juga, nanti akan kita kasih klip juga. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi akan kita update terus nih, baik di Instagram maupun di video YouTube ya. Mudah-mudahan nanti kita rutin update lagi. Itulah keadaan di Smart Reptile sekarang untuk breeding 2025. Jadi ada satu yang udah menetas dengan sesuai harapan ya, yang DG Clown kelas Persia itu. Lalu ada 4 yang sudah ovulasi, 3 sudah pre-layed, 1 masih belum pre-layed. Kita tinggal menunggu telurnya datang untuk dimasukkan ke inkubator yang udah siap dinyalakan juga. Mungkin mulai dari akhir September ini atau awal Oktober itu udah ada telur-telur yang keluar. Lalu sisanya udah ada berapa tadi tuh yang mogok makan itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi yang udah mogok makan. Jadi kalau itu berhasil juga berarti kan ada 9 clutch ya di tahun ini, ditambah mungkin ada beberapa female lagi yang masih proses pairing, yang mudah-mudahan nanti jadi juga ya. Ya mungkin maksimal di Smart Reptiles itu sekitar 11 clutch lah kalau lancar semua ya. Berkaca dari tahun kemarin rencana kita ada 9 clutch, yang berhasil cuman 6 clutch. Jadi kita lihat aja, kita akan update terus. Yang penting walaupun Smart Reptiles sudah jarang bikin video, tapi BP-nya masih ada dan tetap semangat untuk memelihara dan breeding ball python. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.